tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam pemuridan. Shalom, komunitas pemuridan yang setia. Kita mau belajar lagi di kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami, ingin belajar dari Engkau tentang kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat materi pemuridan yang sudah Hamba persiapkan ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita sudah sangat maju. Kita masuk dalam bagian yang pertama dari YouTube pemuridan level 2, pelajaran yang kelima sekarang. Ya. Nah, kita masuk dalam daftar periksa. Apa itu daftar periksa? Artinya mempersiapkan kita. Ada 2 tahap daftar periksa. Saudara sudah melihat di YouTube yang terakhir, YouTube ke-9 dari pelajaran yang keempat. Kita sudah masuk di daftar periksa bagian persiapan. Ya, apa-apa yang perlu dipersiapkan, masih ingat ya? Ada ayat hafalan, ada pembacaan harian Alkitab, ada khotbah yang harus nanti di-sharingkan. Ada juga pembacaan renungan setiap hari dari Yohanes ya. Nah, sekarang persiapan yang kedua ini akan diselesaikan bersama murid ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk diselesaikan bersama murid, buku saudara di halaman 55 ya. Halaman 55, siap buku, siap juga Alkitab dan juga ballpoint manakala perlu. Nah, untuk diselesaikan bersama murid, apa saja itu? Tinjau kembali secara ringkas butir-butir pokok dalam pelajaran 4. Pelajaran ini selalu kait-mengait, kita selalu diingatkan. Dalam pelajaran 4, kita beri penekanan kepada penyerahan dan pengakuan total kita kepada ketuhanan Kristus. Ya, mengakui Yesus sebagai Tuhanku, bukan saja sebagai juru selamat, tapi sekarang sebagai Tuhan. Ya. Diskusikan penerapannya. Nah, kira-kira seperti ini. Sesuai dengan tema pelajaran 4, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhanku, berarti mengakui Yesus berdaulat mutlak atas seluruh kehidupanku. Karena kata Tuhan artinya pribadi yang berdaulat mutlak. Ya. Contoh, mengakui Yesus sebagai Tuhanku. Dalam pekerjaan, apakah dia berdaulat mutlak? Iya. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah yang kita diami, bahkan dalam cita-cita dan masa depan kita. Nah, maka dia Tuhan yang berdaulat. Oke, itu didiskusikan. Nah, yang kedua, siap ucapkan ayat hafalan baru dari Lukas 6 ayat 46 bunyinya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kata Tuhan itu bermakna sangat dalam. Bermakna untuk karakter kita, ya, bermakna untuk seluruh apa yang kita kerjakan. Oke, nanti dihafalkan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yang ketiga, diskusikan pelajaran Alkitab saudara, maksudnya saat teduh dari Yohanes 15 sampai 21, satu pasal setiap hari. Dan penerapannya seperti apa ya yang sudah dilakukan, dan jawaban-jawaban doa
yang saudara sudah terima, ya. Sudah ada formnya masing-masing ya. Di buku saudara itu halaman 15, halaman 67 sampai 68 itu bagaimana saudara menuliskan renungan saat teduh saudara setiap hari. Oke. Dan jawaban-jawaban doa yang diterima itu ada juga di buku saudara di halaman 69. Oke. Yang keempat, diskusikan khotbah yang telah diterima. Formnya di buku saudara halaman 70. Kita sudah bahas di persiapan ya, di checklist persiapan. Nah, yang kelima, lihat pelajaran 5 secara keseluruhan ya, halaman 56 sampai halaman 66. Nah, saudara lihat di situ pelajaran 5. Oke. Lalu tekankan betapa pentingnya mengetahui bahwa saudara dipenuhi Roh Kudus. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhanku adalah hal hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Itu sebenarnya intinya. Ya. Lalu sebelum saudara nanti mengakhiri pelajaran 5, sebelum kita bersama-sama mengakhiri nanti, kita harus masuk lagi daftar periksa pelajaran yang ke-6, masa persiapan. Karena itu adalah menyiapkan saudara untuk melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas yang harus saudara selesaikan sebelum bertemu dengan saya di YouTube yang berikutnya. Kalau kita sudah lewat pandemi, ya kopi darat ya. Oke. Baik, tetapkan tanggal, tetapkan waktu, dan juga tempatnya. Oke. Nah, tutuplah kemudian pertemuan dengan doa bila sudah menyelesaikan pelajaran yang kelima secara keseluruhannya. Tentu dalam bentuk YouTube seperti ini, saudara akan saya bagikan sedikit-sedikit. Mungkin ini akan menjadi 9 atau 10 bagian YouTube ya. Tutup dengan doa dan menggunakan lembaran 69 tadi, banyak doa, banyak kuasa, banyak pujian ya. Nah, ini contohnya. Saya kopikan saudara di sini, pokok-pokok doa dituliskan di situ ya. Kemudian tanggalnya, bentuk jawabannya seperti apa. Oke. Kemudian ya ada pokok doa yang kedua, tuliskan lagi. Mulainya kapan berdoa, bentuk jawaban seperti apa. Ya, seperti saya menawarkan rumah, ya saya terus berdoa belum laku, ya. Oke. Baik. Nah, selesailah YouTube kita bagian yang pertama di pelajaran yang kelima ini. Mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar sedikit demi sedikit dan kami mau mengenal Engkau lebih dekat. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.